bahwasanya pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah dapat berkumpul di halaman 1 Kudus ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanjungan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan pada saat ini, saya ucapkan khususnya para panitia, saya ucapkan terima kasih atas kekompakannya menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi amalan yang baik bernilai oleh Allah sebagai ibadah. Isra Mi'raj ini tidak hanya sekedar seremonial peringatan, tapi peringatan ini akan mengetuk hati kita semuanya, pikiran hati akan bisa terbuka bahwa peringatan ini tidak sekedar peringatan, tetapi inti hikmah dari Isra Mi'raj itu akan meresap, akan kita terapkan dalam kehidupan sehari. Ketika Rasulullah diisrakan, tadi dalam mukadimah saya sampaikan Isra Mi'raj. Kalau Isra itu artinya berjalan malam, kalau Mi'raj itu naik tangga. Min ayatina, yaitu Allah untuk memperlihatkan kepada Rasulullah ini tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam perjalanan ditunjukkan beberapa peristiwa-peristiwa agar bisa mensadarkan. Dan inti tujuannya Mi'raj naik, yaitu Rasulullah menjemput wahyu Allah, yaitu dengan perintah sholawat. Mengapa anak-anak tidak seperti wahyu yang lain, khusus ibadah sholat itu langsung diterimakan melalui Mi'rajnya Rasulullah SAW? Karena betapa pentingnya kehidupan untuk umat Islam sedunia. Umat Islam yang di jagat raya ini, kunci inti dari seluruh ibadah itu akan dicerminkan di dalam ibadah sholat. Wahai Muhammad, kamu itu saya buat menjadi nabi dan rasul yang punya akhlak moral yang luar biasa. Oleh karena itu, derajat mulianya manusia itu diukur di akhlak. Lani sikire Gus Dur nggih,
sire Gus Dur itu pun jenengan amati. Kang aran soleh bagus lakune sebab wis manjing sari ilmune do padha hormat marang gurune. Dalam perjalanannya ditempuh 9 jam menurut prediksi manusia. Nisa sampai maghrib sampai isya operasi selesai. Isya sampai sebelumnya subuh sudah di rumah. Dihitung saja isya 7 dasar ikut. Malam jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. 9 jam kiu-kiu Pak. Jadi Rasulullah itu bayangkan jarak yang harus ditempuh 40 hari 40 malam hanya ditempuh 9 jam. Berapa lebih cepat dari normalnya orang? Masya Allah, lebih cepat daripada nonton ke cahaya. Cahaya kan cepat, mau setter, jenang atau setter jret masuk tutup hitungan detik. Dengan betul center nonton ke tembok berikut serat langsung tutup. Jadi buruk itu defisit transportasinya Rasulullah lebih cepat daripada cahaya. Isra Mi'raj peristiwa yang spektakuler, luar biasa. Yang luar biasa, yang dalam itu yang bahaya. Oke, Rasulullah dalam perjalanannya yang menjadi kajian ilmiah wonten enjing menika, kenapa Rasulullah mulai perjalanannya dari masjid Isya. Man arada liqa Allah falyaqtaqi fi masjidillah. Wong nek kepengin do kepethuk karo Gusti Allah selamat dunya selamat akhirat, kudu sering sapa ring gone masjid Gusti. Nek aja omahe adoh masjid ya sapa ndone ponakane masjid. Musola itu ponakane masjid. Oleh karena itu, please saya mohon anak-anak biasakanlah kalau di rumah ke masjid. Sejarah masjid, memarik masjid, sejarah musola, regane musola, melakukan sholat dengan konsis dan eksis. Tepat waktu, artinya tidak kondom, mak dan 5 waktu dijalankan tertib. Maka garansi Rasulullah adalah 3. Kanan lahu nurun, sholat itu akan menjadi cahaya ketika matahari sudah tidak bersinar, ketika rembulan sudah diredupkan, dan bulan tidak bisa memantulkan cahaya dari matahari. Pembangkit listrik sudah hancur, soalnya istiqomah cahaya. Dan maaf, cahaya itu ternyata dihasilkan dari wajah, tangan kalih, kaki kalih, min asalil wudu, dari bekas-bekas wudu. Kalau di dunia sergap sholat, sergap wudu, guril muhajalin, wajahnya mencorong, tangan loro, sikil loro, bekas air wudu akan mencorong. Tidak usah pakai pones. Orang kapil nganggo banyak wudu, kaki 2, tangan 2, maka itu akan bersinar terang luar biasa. Loh, ngoten iki ngoten dalile Pak Kasudi. Kalau saya berbicara tanpa dalil, wis jadi kiai asmuni asal muni. Kiai asma asal mana? Asbun asal bunyi, asla asal. Kaya portal ya. Fa'amal ladina biyadat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Jadi ngaji itu kalau tidak ada pakemnya, nggak ada dalilnya, itu udah beda dengan pelana. Muara hukumnya ke Quran dan hadis, maka tajam, aktual, terpercaya, akurat, bonafit, bombastis, tanpa basa-basi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fa'amal ladzina biyaddat wujuhuhum, di dalam
bersinar terang. Fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Orang itu mendapat rahmatnya Allah, masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Alhamdulillah. Karena apa? Tertib dan konsisten. Aswadat wujuhum akabartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam, karena di dunia wajahnya belum pernah dikapiok nganggo banyu wudu. Tangannya hitam, kakinya 2 hitam. Akabartum ba'da imanikum. Malaikat bertanya, wahai manusia-manusia hitam, sirem. Aja gua kira kalau jangan sirem. Bajul, sirem. Akabartum ba'da imanikum. Apakah kamu di dunia itu kufur setelah iman? Setelah iman kamu kufur, setelah kufur kamu iman lagi, setelah iman kamu kufur. Menungso dicawisi Allah, angin dihirup yo kepenak. Penak Pak, now problem kepenak. Tapi nek ana konsentrasi oksigen 300 per minggu barang. Iku ada oksigen gak 300 per tabung barang. Berarti malah oksigen Gusti Allah malah didol. Menungso ora gaya angin, nek malah adol. 1 kali saja dengan sengaja dan belum bertobat, kutibasmuhu ala babi niran, maka namanya orang itu ditulis di pintu neraka, selamanya tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah karena sudah ditulis di pintu neraka. Khalidina fiha abada, selawas tanpa dimensi waktu, batas ruangan dan masa. Duk neraka selawas abadal abad, abadi selamanya. Sebab napa neraka? Di masa hidupnya pernah meninggalkan sholat dengan sengaja sampai mati belum tobat. Luar biasa ya Allah. Mulane nggih adik-adik, nggih mohon sholat enak, sholat itu enjoy, sholat itu kayak ada sandaran vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ini jangan sampai ngatur Gusti Allah ning melu aturane Gusti Allah. Isra Mi'rajnya Rasulullah, kita kembali lagi. Dulu terjadi pro dan kontra. Orang Mekah banyak sekali yang murtad ketika itu. Karena apa? Tidak masuk akal alias irasional. Masa Mekah sampai Palestina hanya 40 hari, 40 hari kok hanya 1 malam tidak ada. Loh Mekah penduduk Quraisy, Muhammad edan, Muhammad gila, Muhammad wis anget awake, Muhammad keteter udah perapatan, wis ora apa-apaan, ora mukamatan. Ku wong Mekah. Ketika ada cerita Isra dengan provokatornya yaitu Abu Jahal, Abu Lahab menunah bujang kesi. Tapi Pak Lurah bawa bedil Gusti Allah hadir Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj ditanya sahabat yang namanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tadi malam saya Isra Mi'raj dari Mekah sampai Palestina, naik langit Sabtu dan ke Sidratul Muntaha. Sebelum subuh saya sudah di rumah. Bagaimana komentarmu wahai sahabat Abu Bakar? Apakah kamu membenarkan saya? Apakah kamu ikut-ikut membohongkan saya? Maka jawabnya dijawab oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, lau kunta ajabu minhu fa ana awwal man usaddiquhu. Rasulullah, seandainya kamu bercerita yang lebih ajaib lagi, maka saya adalah orang yang pertama kali membenarkan kamu wahai Muhammad. Yang lebih ajaib, yang lebih aneh lagi, saya adalah pertama kali orang yang membenarkan kamu wahai Rasulullah. Sejak itu sahabat Abu Bakar Siddiq, mendapat gelar As-Siddiq. Bukan berarti orang yang benar, bukan, orang yang membenarkan
peristiwa Isra Mi'rajnya Rasul. Jadi guna ya Allah, dan berilah masa depan yang cerah ya Allah. Hanya kepadamu please ya Allah, berilah kami kehidupan yang mapan, berilah ilmu yang banyak, ilmu yang barokah ya Allah. Jadikanlah kami orang yang taat kepadamu, rukuk dan sujud di setiap hari dan malam dan siang ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Jadikanlah madrasah ini barokah di dunia, barokah di akhirah. Jadikanlah menjadi ya Allah jalan menuju surgamu sesuai janji Nabi-Mu ya Allah, bahwa orang-orang yang mencari ilmu adalah mencari jalan surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.